Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu teori bahasa dan automata dan mengapa kita harus mempelajari teori bahasa dan automata. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk mengenal lebih dekat mengenai teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata ini mempelajari mengenai finite state automata atau sering disingkat dengan FSA biar agar lebih gampang ya. Jadi apakah itu FSA? FSA adalah mesin abstrak yang merupakan sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Jadi bahasa yang dikenali itu adalah bahasa yang paling sederhana. Dan di sini harus kita garis bawahi itu mesin abstrak. Mengapa itu disebut dengan mesin abstrak? Karena dia itu memiliki wujud yang tidak dapat disentuh. Seperti halnya mesin motor, mungkin dia wujudnya itu dapat kita lihat secara langsung dan kita sentuh. Sedangkan FSI ini mesin abstrak, mesinnya itu berupa simbol-simbol yang nantinya akan saya jelaskan setelah ini. Jadi, mekanisme kerja FSI ini diterapkan pada apa? Pada analisa leksikal, teks editor, dan protokol komunikasi jaringan. Analisa leksikal mungkin tadi telah dibahas sebelumnya mungkin sedikit. Analisa leksikal ini sebelum kita membuat suatu program atau sebelum programmer itu membuat suatu program, itu ada sebuah analisa leksikal. Kenapa? Karena di situ bagaimana sebuah mesin dapat mengetahui apa variabelnya, apa tipe data yang digunakan. Disitulah dianalisa leksikal itu. Jadi, mesin abstrak ini, apakah bentuknya? Bentuknya itu seperti ini. Mungkin bingung, mengapa simbol seperti ini dikatakan dengan mesin abstrak? Ya, karena di sini ada yang namanya input, proses, dan outputnya. Dan di sini kita akan mengenal satu-satu apa-apa aja garis-garis ini. Yang pertama itu ada initial state ditandai dengan busur tanpa asal state. Itulah garis yang awal itu merupakan initial state. Dan yang kedua, lingkaran menyatakan state. Jadi state-nya di situ ada style dan OOTD. Itu ada dua state. Lalu, label pada lingkaran adalah nama state. Di situ nama state-nya adalah style dan OOTD. Lalu busur menyatakan transisi atau arah perpindahan. Style busur melengkung itu adalah busur transisi, dan busur lurus itu yang ada angka satunya itu merupakan busur transisi juga. Label pada busur adalah simbol input. Jadi simbol inputnya itu adalah 0 dan 1. Sedangkan lingkaran ganda menyatakan final state. Itu final state-nya adalah OOTD. Namun dalam FSA ini mengenal 5 tapel, yang mana M sama dengan Q, sigma, delta kecil, Q0, dan F, di mana Q merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma merupakan simbol input atau masukan pada abjad, baru delta adalah fungsi transisi, kemudian Q0 adalah state awal Q0, di mana Q0 merupakan elemen dari Q itu sendiri. F itu merupakan himpunan state terakhir. Jadi dari mesin yang dibuat di tengah itu apa aja? Q-nya itu ada OOTD dan style, sedangkan sigma-nya itu ada 0 dan 1. Sigma itu tadi simbol input ya. Baru Q0 itu sering disebut dengan S juga, itu merupakan di situ merupakan state awal itu style, baru yang F state akhirnya itu ada OOTD. Lalu delta atau fungsi transisi. Di sini fungsi transisinya style ke 0. Jadi style menuju 0 dia balik lagi ke style, sedangkan style menuju 1 dia berpindah ke OOTD. OOTD menuju 0 dia balik lagi ke OOTD, sedangkan OOTD menuju 1 dia balik lagi ke style. Lalu finite state automata ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada deterministic finite state automata, dan yang kedua itu non-deterministic state automata. Lalu kita bahas satu-satu ya di sini. Deterministic finite state automata, yang mana dari satu state hanya ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Di sini itu contohnya seperti apa?
Seperti ini. Ini mungkin contoh pertama, ini contoh singkatnya. Kita sebut adalah mesin Q0, Q1, Q3, Q2. Itu ada 3 state. Dimana di sini saya mungkin saya tuliskan Q atau state-nya itu ada Q0, Q1, Q2, sigmanya atau inputannya itu ada 0 dan 1. Sedangkan S-nya itu adalah awal state-nya itu Q0, F-nya atau final state-nya itu adalah Q2. Baru di sini ada transisi dan saya enkripsikan ke dalam tabel transisi. Di sini transisi itu Q0. Ke 0 dia melingkar menuju Q0 itu sendiri. Lalu Q0 ke 1. Dia itu masuk kepada state berikutnya, tidak kemana-mana. Ingat, satu state hanya ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Dan Q1 menuju 0, dia balik lagi ke Q1 itu sendiri. Lalu Q1 menuju 1, dia masuk ke Q2. Q2 itu masuk ke 0, dia menuju Q2 itu sendiri, dan Q2 menuju 1, dia balik lagi ke Q0. Jadi di sini suatu string X diterima jika delta atau Sx berada pada state akhir. Secara formal dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka M itu tadi seperti yang di awal ya, M sama dengan Q kali sigma kali delta kecil kali Q0 dikali F. Dan jika M itu menerima bahasa L, maka itu disebut dengan FLM, yang merupakan himpunan dari X, merupakan elemen dari delta X kali X di dalam F. Jadi muncul pertanyaan, maka jika string yang diinput 0101, maka di sini 0101, kita harus garis bawahi 0101. Di situ delta Q0. Kenapa Q0? Karena kita mulai dari Q0 menuju 0. Maka di sini akan masuk ke delta Q0. Mengapa Q0 lagi? Karena dia sebelumnya menuju ke 0, jadi dia balik tetap ke Q0. Kali 101. Tinggal 3. Jadi setelah itu kan ada angka 1 nih. Jadi Q0 menuju 1, dia masuk ke Q1, makanya transisinya jadi Q1.01. Tinggal 2 nih, 0 sama 1. Jadi Q1 menuju ke 0 itu masuk ke Q1 itu sendiri. Jadi tinggallah Q1.1. Lalu Q1.1. Q1 menuju 1, dia masuk ke Q2. Maka itu diterima. Karena apa? Karena Q2 merupakan final state-nya. Karena Q2 merupakan final state, maka 0101 berada pada LM. Lalu kita masuk contoh yang mungkin agak sedikit rumit. Di sini di mana masukannya dimulai dari, itu ada 3 state. 3 state atau Q, elemen Q-nya itu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sedangkan sigmanya itu 0 dan 1. S-nya itu Q1, final state-nya itu ada di Q4 atau paling pojok. Di sini delta Q1 itu sama seperti sebelumnya, delta Q1 sama dengan Q4. Karena pada dia delta Q1, itu delta Q1 menuju 0. Jadi kalau Q1 kita tengok garisnya di bawah itu, dia menuju 0, ke garis yang 0, inputan 0, maka dia langsung menuju ke Q4. Dia ke berikutnya kan, baru pada Q1 menuju 1, dia itu masuk ke Q2. Dan transisi Q2 menuju 0, itu balik lagi ke Q2 itu. Sedangkan Q2 menuju 1, dia masuk ke Q3. Dan transisi Q3 menuju 0, dia balik lagi ke Q1. Dan pada saat di ini Q3 masuk ke inputan 1, maka dia masuk ke Q4. Q4 seperti itu. Maka dari itu dibuatlah di sini tabel transisi. Gunanya tabel transisi ini untuk lebih mempermudah aja sih pembacaannya.
Lalu di sini kita itu sebelumnya namanya contoh 2 itu pengecekan bit 0 dan genap ya. Nah, di sini string 001. Nah, kita cek kenapa dia ditolak. Apakah dia itu tidak masuk ke final state atau bagaimana? Oke, kita cek 001 Q1 menuju ke 0. Langsung masuk ke Q4. Habis ke Q4, dia masuk ke 0. Ke 0 dia masuk ke Q2. Dari Q2 dia masuk ke 1. Dia masuk ke Q3. Karena Q3 tidak merupakan final state, maka dia ditolak. Sedangkan 011, apakah dia betul diterima atau tidak? Kita cek. Jadi di sini Q0 menuju 1 dia masuk ke Q2. Q1 menuju 0 dia masuk ke Q4. Habis Q4 menuju ke 1 dia masuk ke Q3. Dari Q3 menuju ke 1 dia masuk lagi ke Q4 kembali. Karena Q4 adalah final state, maka dia diterima. Dan seperti itu mungkin di seterusnya dapat dicek sendiri ya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada non-deterministic finite state automata. Jadi apa bedanya non-deterministic finite state automata dengan deterministic finite state automata? Nah, di sini kemungkinan transisinya itu ke lebih dari satu state. Maka garis yang tadi, garis inputnya itu bisa jadi itu dia melebihi dari satu state tujuan. Berarti bisa jadi itu kayak dia kayak inputannya misalnya 0. 0-nya itu bisa jadi 2 cabang gitu. Entah pokoknya ke 2 cabang state lah. Baru perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Jadi perubahan state-nya itu bisa spontan aja walaupun nggak ada transisinya gitu, walaupun transisinya itu kosong. Habis itu salah satu stretchingnya berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Jadi kita garis bawahi kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Oke, contohnya seperti apa di sini? Misalnya kita punya himpunan atau Q ada 4 state, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan sigmanya atau inputannya itu ada 3. Mungkin yang sebelumnya itu kita cuma gunakan 2 gitu ya. Di sini kita gunakan 3, tapi tidak 0 dan 1 lagi, melainkan A, B, C. Sedangkan S atau awal state-nya itu dimulai dari Q0 dan F-nya atau final state-nya itu berakhir di Q3. Jadi misalnya di sini kita langsung ada nih namanya tabel transisinya. Di sini kita buat tabel transisi di mana ada Q0, Q1, Q2, Q3. Q0 menuju A ada dua inputan di mana dia menginput kembali lagi ke 0, namun dia dia menuju juga ke Q1. Itulah yang disebut dengan non-deterministic finite state automata. Ada 2. Yang tadi kan kayak cuma satu-satu aja, namun dia kembali ke selanjutnya kan. Nah, jadi gambarnya seperti apa? Gambar mesinnya itu seperti apa? Nah, gambar mesinnya itu seperti ini. Itu dapat kita lihat, kita cocokkan dengan tabel transmisinya. Di mana Q0, kita mulai dari Q0. Menuju A, dia kembali lagi ke Q0. Menuju A, kembali lagi ke Q1. Lalu pada inputan B, pada Q0 itu balik lagi ke Q0 itu sendiri. Lalu dia masuk lagi ke Q2, melompat ya. Lalu pada Q0 itu balik lagi ke Q0 untuk inputan C-nya dan menuju lagi ke Q3. Dan seperti itu selanjutnya. Mungkin dari penjelasan kami ini, teman-teman dapat mengerti apa sih finite state automata, mengapa kita penting untuk mempelajari finite state automata. Dan di sini kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya, apabila ada salah-salah kata, apabila dari penjelasan kami ini mungkin ada yang melenceng, itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.